Guys, setuju gak sih kalau ada yang bilang semua bisa jadi penyiar? Kalau aku sih setuju ya, bagi aku semua bisa jadi penyiar. Karena ini berangkat dari pengalaman aku sendiri bahwa aku tuh gak ada sama sekali basic sebagai seorang penyiar radio. Terus juga atau mungkin lulusan komunikasi gitu-gitu gak ada guys. Tapi sekarang aku bisa jadi penyiar radio dan meskipun awal-awal agak struggle ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Aku lulusan DKV, Desain Komunikasi Visual, jadi itu sebenarnya lebih ke jurusan menggambar sih ya, tapi jatuhnya malah jadi penyiar radio. Entar aku kasih tipsnya gimana sih caranya biar bisa jadi penyiar radio meskipun kita nggak ada basic sama sekali. Kita benar-benar belajar dari nol. Ntar kita bahas sama-sama, tapi sebelum itu aku mau opening dulu, Pak. Hai, welcome. Tadi tuh kayaknya aku kucel banget guys. Tuh, tapi sekarang aku tuh udah pakai lipstick supaya nggak terlalu kucel. Aku mungkin ini tuh breakout banget, jadi aku menghentikan semua skincareku. Jadi ya nggak bermasalah lah, nggak apa-apa ya. Oke, kita kembali ke topik kita. Tentang semua bisa jadi penyiar radio. Bener gak sih semua bisa jadi penyiar radio? Bagi aku itu hal yang benar, semua bisa jadi penyiar radio. Karena aku sendiri pun berangkat dari seseorang yang gak ada basic sama sekali sebagai seorang announcer. Jadi aku tuh lulusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Terus juga itu nggak ada teknik kepenyiaran sama sekali ya di pelajarannya. Nah, kenapa sih bisa jadi penyiar? Mungkin karena sejak SMA aku udah sering banget denger radio. Jadi meskipun waktu itu belum pernah kepikiran untuk menjadi seorang penyiar radio, tapi emang udah seneng aja denger radio di rumah tuh. Kalau pagi-pagi kebetulan orang-orang rumah tuh suka banget nyetel radio. Nah, pas lulus sekolah kepikiran nih, kerja apa ya? Kayaknya menjadi penyiar radio tuh asik gitu, punya banyak teman, bisa ngobrol sini, kayaknya semuanya tahu semua berita-berita. Kesannya kan kayak gitu, first day listeners. Tapi ternyata emang nggak semudah yang dipikirin ya. Butuh perjuangan yang nggak gampang. Awalnya tuh aku sempat beberapa kali kasih masuk lamaran di beberapa radio, tapi ya hasilnya nihil guys. Ditolak dong, jelas karena mungkin belum ada pengalaman dan karena belum ada basic itu ya. Jadi mungkin beberapa radio juga butuhnya penyiar-penyiar yang berpengalaman, tapi nggak semua kok. Buktinya aku yang benar-benar nggak ada basic sama sekali, bahasa Inggris juga kacau, ternyata bisa jadi penyiar. Nah, terus muncul nih pertanyaan, Fer, gimana jadi penyiar radio? Pengen jadi penyiar radio tapi suaranya nggak bagus. Menurutku it's okay sih, soalnya kita kan penyiar radio itu nggak harus dituntut suaranya selalu bagus. Maksudnya kita bisa cari kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Karena definisi jadi penyiar radio tuh jadi temen yang menyenangkan lah ya, teman yang asik, teman ngobrol gitu-gitu, menghibur, jadi gitu guys. Toh Nikna Gina aja suaranya cempreng juga jadi penyiar radio. Jadi suara itu nggak terlalu jadi posisi penentu pertama lah kalau mau jadi penyiar radio. Kalaupun suaranya awal-awalnya cempreng, itu nanti akan kebentuk dengan sendirinya. Aku juga awalnya gitu guys, suaraku cempreng banget, ini sih masih cempreng ya. Tapi waktu itu yang training aku sempat bilang kalau kamu punya suara yang tipis atau cempreng, kamu cari kelebihan kamu di mana. Misalnya dengan cara penyampaian informasi atau mungkin style kamu sendiri lah pokoknya ya, dicari. Dan semua itu tuh bukan hal yang bisa didapatkan dalam waktu singkat, semua itu butuh jam terbang gitu. Yang penting kitanya mau belajar, selalu denger radio. Aku sampai sekarang guys masih denger radio, masih selalu denger radio. Emang
kadang-kadang penyiar radio tuh image-nya anaknya entertain banget ya, ekstrovert ya, ambivert kayaknya atau amfibi bukan. Em, apa ya, kebetulan kalau di tempat saya kerja sebagai penyiar itu emang akan lebih mudah sih sebenarnya kalau kita mungkin tipenya seorang yang ekstrovert. Tapi kalaupun nggak ekstrovert ya, setidaknya kita bisa ramah lah sama orang. Nggak usah lebih juga, minimal bisa ramah, senyum gitu-gitu. Dan lama-kelamaan ini akan terlatih dengan sendirinya. Jadi nggak harus selalu introvert. Oke? Introvert. Jadi nggak harus selalu ekstrovert. Waktu training, nah kita tuh jadi penyiar radio juga ada trainingnya guys. Waktu training aku belajar apa aja ya waktu itu? Nyekrip. Kita belajar nyekrip. Jadi ngubah berita yang kita dapat itu dengan bahasa ngobrol, jadi bahasa sehari-hari. Jadi bahasanya nggak terlalu baku, bisa hello guys gitulah ibaratnya ya, nggak terlalu kaku, nggak terlalu baku juga. Jadi belajar nyekrip. Aku dulu tuh belajar nyekrip ada pokoknya hampir 2 bulanan nyekrip terus, lama-lama tuh udah bisa kita mengolah berita tanpa skrip gitu. Terus belajar ketukan lagu. Nah ini mungkin gak semua radio mengajarkan ini ya, tapi ini di tempatku tuh termasuk diajar buat ketukan lagu. Jadi kita ngomong di outro dan intro lagu gitu-gitu guys. Itu ada tekniknya dan gak susah kok dipelajari gitu. Terus aku belajar juga apalagi ya waktu itu, skrip, ketukan lagu, terus belajar. Nah karena aku di radio tambang, radio safety, jadi juga waktu itu dikasih materi sedikit tentang safety. Terus diajarin juga perihal manner pada saat nge-MC di acara-acara indoor dan juga outdoor. Baik banget kan bosku, pokoknya semua tuh diajarin. Menurut aku skill yang harus dipunya penyiar radio itu apa ya? Mungkin harus suka musik kali ya. Harus suka musik. Ya kayak mana kita kerjanya sehari-hari tuh muterin musik. Tapi kayaknya semua orang di dunia ini suka musik ya. Mungkin. Jadi modal pertamanya tuh harus suka musik dan emang suka sama radio. Gitu-gitu. Jadi kerjaan ini bagi aku kerjaan yang sangat-sangat menyenangkan, terus juga bisa menghasilkan cuan. Jadi mungkin kalau ditanya skill yang harus dipunya sama penyiar radio, ya minimal dia harus suka musik. Kalau banyak skill-skill lainnya sih yakin banget bakal kebantu, tapi untuk yang pertama harus suka musik ya, entah itu Indonesia terus juga mancanegara atau bahkan dangdut-dangdut boleh. So guys, kalau mungkin ada yang pernah bercita-cita ingin jadi penyiar radio atau sampai sekarang mungkin ada yang bercita-cita jadi penyiar radio, menurut aku jangan pernah nyerah sih, karena aku juga waktu itu sempat ditolak di 5 tempat buat bisa jadi penyiar radio, dan kerasa sendiri kok hasilnya dari penolakan-penolakan itu, bahkan akan berbuah manis. Jadi mungkin juga jadi penyiar radio tuh bukan perihal siapa yang paling pintar, siapa yang paling luas wawasannya, siapa yang paling hello guys, enggak juga sih. Jadi penyiar radio itu intinya gimana kita bisa jadi teman yang menyenangkan, yang bisa menghibur. Kalaupun kita ada salah-salah ketika siaran atau misalnya kita nggak tahu, nggak update, itu nggak apa-apa menurut aku. Namanya kita juga manusia, ya kan? Jadi gimana caranya kita biar bisa jadi teman yang menyenangkan, teman ngobrol gitu-gitulah guys. So jangan pernah menyerah nih untuk apapun yang sedang kalian cita-citakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa berguna. Oke, bye-bye. Jadi intinya semua orang bisa jadi penyiar radio asal punya keinginan dan kemauan yang keras untuk selalu mau
belajar. Ya kan? Dadah.